Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari FG5, mata kuliah MPKT 02. Kami akan mempresentasikan proposal PKM sebagai tugas akhir yang berjudul Potensi Slag Nikel sebagai agregat pada material konstruksi jalan ramah lingkungan, pengganti agregat alam. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Helen Dalilah Rakayani, Maritza Katriona, saya sendiri, Renanda Wafi, Talita Galuh, Tufai Rafino, dan Samuel Tanaka. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan membahas dengan 4 gagasan utama, yaitu pendahuluan, gagasan, metode penelitian, dan penutup. Latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Bahkan tercatat sekitar 4,5 miliar ton biji nikel, sekitar 90% cadangan nikel dunia terkandung di dalam Pulau Sulawesi. Saat ini juga pemerintah Indonesia sedang fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam. Maka dari itu, produksi nikel bisa meningkat sampai dengan 3 kali lipat. Lalu, limbah slag nikel yang saat ini dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui PP nomor 101 tahun 2014 juga telah memperbolehkan penggunaan slag nikel untuk dimanfaatkan kembali. Slag nikel dari hasil peleburan logam dapat di-recycle menjadi material konstruksi, infrastruktur jalan, dan juga campuran semen. Penggunaan slag nikel sebagai agregat pada material konstruksi jalan diharapkan mampu menjadi green materials karena sekaligus mengurangi limbah sisa industri pengolahan nikel. Selanjutnya, tujuan dari perancangan gagasan ini adalah mendefinisikan slag nikel sebagai material yang dapat digunakan sebagai agregat pada material konstruksi jalan ramah lingkungan. Kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan slag nikel sebagai agregat pada material konstruksi jalan dan membandingkan penggunaan agregat slag nikel dengan agregat alami sebagai material konstruksi jalan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada slag nikel. Slag nikel itu apa sih? Nah, slag nikel ini tuh limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan dan pengolahan biji nikel. Slag nikel juga termasuk ke dalam kelompok mineral non-logam yang termasuk ke dalam jenis mineral olivin atau jenis mineral bahan galian non-logam atau juga disebut dengan kelompok galian pasir dan batuan. Nah, limbah slag nikel ini bersifat padat dan juga hasil limbah penambangan ini dapat menghasilkan limbah padat setidaknya sebanyak 50 ton atau 50 kalinya dari setiap proses pemurnian 1 ton produk nikel. Selain nikel juga harus memiliki ketahanan aus maksimal 40%. Perbedaan berat jenis slag kasar dan halus kurang dari 0,2 dan nilai penyerapan air maksimal 3%. Proses pendinginan ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu ukuran slag yang besar akan dipecah dengan semprotan air bertekanan tinggi menjadi butiran-butiran, atau untuk ukuran butir slag nikel diatur dengan alat pemecah. Selanjutnya yaitu agregat. Agregat itu butiran pecahan batu atau mineral lain, baik dari alam maupun sisa kegiatan manusia. Nah, berperan sebagai daya dukung pengerasan konstruksi jalan. Agregat ini memiliki peran krusial dalam pembangunan jalan karena agregat itu sekitar 90 sampai 95% dari berat campuran aspal atau 75 sampai 85% merupakan volume campuran aspal. Agregat juga harus memiliki ketahanan aus maksimal 40% dengan perbedaan berat jenis agregat kasar dan halus tidak boleh lebih dari 0,2. Uji serap air agregat pun maksimum 3%. Nah, kalau aspal itu suatu bahan bentuk padat atau setengah padat berwarna hitam sampai coklat gelap. Sifatnya itu perekat yang akan melembek dan meleleh apabila dipanasi. Aspal juga tersusun dari berbagai besar bitumen yang seluruhnya dalam bentuk padat ataupun setengah padat. Aspal ini berasal dari alam ataupun hasil pemurnian minyak bumi atau juga sebuah campuran dari bahan bitumen dengan minyak bumi dan derivatnya. Aspal juga adalah senyawa kompleks yang bahan utamanya disusun oleh hidrokarbon dan atom-atom N, S, dan O dalam jumlah yang kecil. Lalu metode pengerasan jalan yang pertama itu komposisi campuran konstruksi jalan yang tepat diperlukan untuk mendapatkan kestabilan dan kekuatan yang baik. Nah, pekerasan jalan sendiri itu terbagi menjadi pekerasan lentur, pekerasan kaku, dan pekerasan komposit. Lalu
lentur tersusun atas tiga lapisan utama. Yang pertama itu lapisan permukaan, lapisan fondasi, dan lapisan fondasi bawah. Lalu pengujian massal dan karakteristik pengujian massal yang pertama itu dilakukan untuk mengetahui nilai stabilitas dan kelelehan serta analisis kepadatan dan pori dari campuran padat yang terbentuk. Karakteristik pengujian massalnya yang pertama itu stabilitas, kelelehan, void in mixture, void in mineral aggregate, void filled with bitumen, dan massal curtain. Lalu selanjutnya, kondisi terkini mengapa kita memilih judul PKM ini. Yang pertama, agregat di Indonesia itu masih banyak yang impor. Dari pembuatan beton itu kurang lebih 70% volumenya merupakan agregat. Tapi di Indonesia bahan agregat itu masih sulit untuk didapatkan atau sulit diolah. Sehingga agregat di Indonesia itu masih impor dengan kisaran harga pasar sekitar 250 sampai 450 ribu rupiah. Nah, agregat itu apa? Agregat itu sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, dan mineral lainnya, baik berupa hasil alam maupun buatan. Seperti mineral pada umumnya, agregat ini memang sumber daya alam terperbarui, tapi seperti mineral pada umumnya juga kan membutuhkan waktu yang lama ya untuk membentuk sebuah agregat. Sedangkan pembangunan jalan di Indonesia terus meningkat pada setiap periode dan dekadenya. Contohnya seperti pada 2015 sampai 2019 ada total sepanjang 1,1298 kilometer pembangunan jalan tol, lalu pada 2020 sebanyak 246 kilometer, 2021 sebanyak 122 kilometer, serta 142,11 kilometer pada 2022. Lalu jika perhitungannya berdasarkan Januari 2023, misal kita ambil saja itu agregatnya seharga 25.000, dikali 70% volume yang agregat pada beton, lalu dikali dengan pembangunan jalan tol selama Januari 2023 yaitu 3.490 kilometer, sehingga kurang lebih Indonesia membutuhkan eh, biaya sebesar 610.750.000 hanya untuk mengimpor bahan agregat. Lalu selanjutnya, Indonesia itu masih menimbun 21,8 juta limbah slag nikel per tahunnya. Penggunaan limbah dari produk sampingan kegiatan industri ini eh, lagi hot banget, lagi jadi isu penting di beberapa tahun terakhir, yaitu untuk mengurangi penggunaan bahan baku infrastruktur jalan, yaitu dengan menggunakan slag nikel sebagai material infrastruktur jalan pengganti agregat alam. Indonesia memiliki cadangan nikel nomor satu di dunia, yaitu mencapai 72 juta ton atau 52% dari total cadangan dunia. Nah, produksi biji nikel Indonesia pada tahun 2019 tuh mencapai 800.000 ton atau sekitar 30% dari produksi total di Indonesia. Nah, industri perkebunan dan pemurnian domestik menghasilkan sekitar 21,8 juta slag per tahun, di mana baja dan nikel menjadi industri yang menghasilkan slag terbesar, di mana pada kurun waktu 2019 sampai dengan nanti 2024 diperkirakan dapat menghasilkan limbah slag nikel sekitar 14.173.000 ton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, solusi terdahulu. Untuk pemanfaatan slag nikel, beberapa penelitian menunjukkan bahwa slag nikel dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam produksi pupuk. Slag nikel mengandung nutrisi penting seperti silika, magnesium, dan kalsium yang dapat memberikan manfaat bagi tanaman. Untuk alternatif bahan agregat yang mahal, pasir sungai atau kerikil dari sungai sering digunakan sebagai pengganti agregat dalam pembuatan beton atau bahan konstruksi lainnya. Pasir sungai atau sungai kerikil mudah didapatkan secara alami dan seringkali menjadi pilihan yang murah daripada agregat yang harus diolah lebih lanjut. Untuk solusi yang ditawarkan, pemanfaatan batuan bekas dari tambang, yaitu slag nikel, sebagai agregat dalam beton atau campuran aspal sebagai bahan penutup tanah atau pengaman lereng dapat dilakukan dalam konteks rehabilitas lahan. Untuk kelebihan dari slag nikel merupakan menawarkan potensi untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai, meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah, dan juga mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan industri nikel.
Lalu ada alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan untuk membuat slag nikel itu yang pertama ada pengaduk beton atau mixer beton. Yang kedua, mesin pemecah atau crusher untuk menghancurkan slag nikel menjadi ukuran yang sesuai. Dan yang ketiga, alat pengukur dan pemadat seperti vibrator beton atau mesin pemadat. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, tentu saja alasi slag nikel sebagai agregat kasarnya, agregat halus seperti pasir, semen sebagai bahan pengikat, air untuk mengaktifkan proses pengerasan beton, dan terakhir beton sebagai bahan tambahannya. Nah, untuk parameter capaian ini, yang pertama itu tentang kekuatan mekanik. Nah, salah satu parameter utama adalah memastikan bahwa material konstruksi jalan yang menggunakan slag nikel sebagai agregat memiliki kekuatan mekanik yang memadai. Hal ini termasuk kekuatan tekan, kekuatan tarik, dan kekuatan lentur dari material tersebut. Perlu dilakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa campuran dengan slag nikel mencapai tingkat kekuatan yang diperlukan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu ada stabilitas dan daya dukung. Material konstruksi jalan dengan slag nikel sebagai agregat harus memiliki stabilitas dan daya dukung yang memadai untuk menahan beban lalu lintas yang akan diterimanya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur parameter seperti modulus elastisitas, modulus geser, dan ketahanan terhadap deformasi permanen. Selanjutnya, yaitu tentang kepadatan dan permeabilitas. Material konstruksi jalan harus memiliki kepadatan yang baik agar tidak mudah rusak akibat kepadatan lalu lintas kendaraan. Selain itu, permeabilitas yang rendah juga penting untuk mencegah masalah drainase dan kestabilan material. Lalu, tentang ketahanan terhadap korosi. Korosi. Slag nikel harus memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi untuk menghindari kerusakan struktural akibat pengaruh lingkungan, terutama di daerah dengan kondisi lingkungan yang agresif atau air tanah yang bersifat asam. Dan yang terakhir, tentang dampak lingkungan, salah satu tujuan menggunakan slag nikel adalah untuk material konstruksi jalan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, parameter-parameter lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak lingkungan dari penggunaan slag nikel sebagai agregat, seperti pengurangan penggunaan agregat alam, penggunaan limbah industri, dan potensi penurunan emisi karbon CO2 dalam pembuatan beton. Selanjutnya adalah proses penerapan. Dalam mempertimbangkan penerapan potensi nikel sebagai agregat, perlu diperhatikan langkah-langkah yang cermat dan terperinci untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang pertama itu adalah persiapan implementasi. Di langkah pertama ini adalah perlunya persiapan yang matang untuk mengintegrasikan slag nikel sebagai agregat dalam material konstruksi jalan. Hal ini diidentifikasi sebagai menentukan sumber yang tepat, terus pemilihan teknik pengolahan slag nikel yang tersedia, dan pengaturan persyaratan kualitas dan keamanan sebagai standarisasi. Selain itu diperlukan perencanaan logistik yang matang supaya setiap pasokan slag nikel bersifat yang berkelanjutan dan tepat waktu tanpa adanya ketelatan. Dan juga yang kedua di sini ada pengujian kualitas dan kinerja. Dalam proses penerapannya, pemantauan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengukur kinerja dan keberlanjutan material konstruksi jalan dalam menggunakan slag nikel sebagai agregat. Hal ini diantaranya untuk melibatkan pemantauan reguler terhadap tingkat keausan dan deformasi material, dan juga penilaian terhadap stabilitas dan kinerja jalan yang dibangun. Dan yang selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini langkah ini adalah juga termasuk dalam bagian pengujian kualitas dan kinerja dari material konstruksi jalan menggunakan slag nikel. Dan pengujian ini contohnya, pemantauan ini merupakan hasil dari memantau hasil dari pengujian kualitas dan kinerja tadi, yang contohnya adalah ketahanannya terhadap air dan juga kestabilannya. Yang keempat adalah perbaikan dan optimalisasi. Langkah terakhir ini dalam proses penerapan adalah melakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan dalam masalah penerapannya. Bisa jadi kekurangannya terdapat pada kualitas bahan baku slag nikel itu yang sendiri yang digunakan. Dan yang selanjutnya adalah hasil dan analisis. Yang pertama itu adalah kinerja material dan konstruksi jalan. Melalui serangkaian pengujian dan evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengamati bahwa penggunaan slag nikel sebagai agregat pada material konstruksi mampu mengembalikan kinerja yang sangat baik. Material ini menunjukkan kekuatan mekanik yang memadai, ketahanan terhadap deformasi, dan juga daya dukung yang diperlukan untuk lalu lintas yang padat. Dan yang kedua ada dampak lingkungan dan keberlanjutan. Salah satu aspek kunci yang dianalisis dalam dampak lingkungan adalah penggunaan slag nikel sebagai agregat. Dalam penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan ini slag nikel dapat secara signifikan mengurangi eksploitasi agregat alam yang lain yang potensi merusak lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah analisis kualitas jalan.
Hasil analisis kualitas jalan menunjukkan bahwa penggunaan slag nikel pada material konstruksi dapat memberikan kestabilan yang tinggi dan daya serap air yang baik. Dalam kondisi lalu lintas yang berat maupun lingkungan yang ekstrim, jalan yang menggunakan slag nikel mampu mempertahankan integritas strukturalnya dengan baik. Dan yang keempat, yang terakhir adalah keuntungan ekonomi. Selain kinerja dan keberlanjutan, analisis ekonomi juga menunjukkan bahwa penggunaan slag nikel sebagai agregat pada material konstruksi dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan. Biaya produksi dan pengadaan slag nikel umumnya lebih rendah daripada agregat alam. Hal ini disebabkan oleh karena slag nikel itu sendiri merupakan limbah dari produksi bahan baku nikel. Selanjutnya, kesimpulan dari proposal PKM kami adalah yang pertama, penggunaan slag nikel merupakan salah satu teknologi green material dalam konstruksi jalan, yaitu pemanfaatan limbah hasil industri. Selain itu, dapat menggantikan agregat alami yang digunakan dalam konstruksi jalan dan mengurangi limbah yang dihasilkan dari produksi nikel. Yang kedua, material yang terkandung di dalam slag nikel dapat dikategorikan ramah lingkungan karena berdasarkan hasil uji TCLP, slag nikel telah memenuhi standar parameter. Yang ketiga, teknologi campuran aspal panas menggunakan material alternatif dimanfaatkan. Slag nikel diharapkan secara umum dapat meningkatkan kinerja campuran beraspal dan lebih lanjut perlu dilakukan pengujian Marshall. Kemudian ada dua saran yang kami berikan, yaitu yang pertama, pengujian Marshall pada campuran aspal panas perlu dilakukan lebih lanjut untuk tiap spesifikasi karakteristiknya, karena serta dilakukan pengujian pertahanan terhadap kelelahan. Yang kedua, dilakukan pengujian perbandingan dengan limbah slag, logam baja, ataupun limbah industri logam lain yang juga berpotensi sebagai material konstruksi jalan. Lanjut. Nah, berikut adalah daftar pustaka kami, juga sebagai penutup dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga proposal PKM kami mengenai potensi slag nikel sebagai agregat pada material konstruksi jalan ramah lingkungan pengganti agregat alam ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.